Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya Aprilia Rianti Renada sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri yang kedua yaitu Wijayanti, dan pemateri yang ketiga yaitu Puji Restu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama terkait tahapan perkembangan moral anak usia dini. Definisi yang pertama yaitu tahapan menurut bahasa Indonesia yaitu perkembangan atau pertumbuhan dari suatu yang ada dan akhirnya bagian dari urutan, menegak atau menyamping, tingkat atau jenjang. Yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga perilaku standar secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi yang ada dalam masyarakat terkait perilaku yang benar dan yang dapat diterima. Yang keempat yaitu tahapan perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tingkat rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Tahapan perkembangan moral anak. Yang pertama yaitu anak usia 0 sampai 1 tahun. Anak senang mendengarkan musik religi. Yang kedua yaitu anak senang mendengarkan senandung doa. Yang kedua yaitu anak pada usia 1 sampai 2 tahun. Mampu meniru sepatah dua patah doa dan menirukan sebagian kecil gerakan beribadah. Dan selanjutnya yaitu usia 2 sampai 3 tahun. Anak dapat meniru gerakan ibadah, mengucapkan salam. Dan yang keempat yaitu anak usia 3 sampai 4 tahun dapat mengikuti bacaan doa secara lengkap, mengucapkan kata santun seperti maaf, tolong, dan lain-lain. Yang kelima yaitu anak pada usia 4 sampai 5 tahun. Anak berdoa sebelum dan sesudah makan dan beraktivitas lainnya, dan mampu membedakan ciptaan Allah dan membedakan mainan buatan manusia. Yang keenam yaitu anak pada usia 5 sampai 6 tahun. Anak mampu menghafal surat Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas maupun surat An-Nas, dan mampu menghafal gerakan sholat secara sempurna. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan karya anak. Tahapan bermain ronch, tahapan perkembangan menggunting, tahapan perkembangan karya seni anak, tahapan perkembangan menulis. Tahapan bermain. Satu yaitu mengisi dan mengosongkan menggunakan ron sebagai alat bermain peran, merangkai ron sehingga ujung tali, merangkai ron berdasarkan warna, merangkai berdasarkan bentuk dan ukuran, berdasarkan pola yang dibuat sendiri, berdasarkan pola gambar yang diberikan dengan berbagai tingkat kesulitannya itu sendiri. Tahapan perkembangan menggunting. Yang pertama yaitu menggunting, memungut atau menjepit benda-benda yang kecil, dan menggunting sekitar pinggiran kertas, menggunting depan sepenuh, bukan menggunting tapi membuka terus-menerus sepanjang kertas, menggunting di antara dua garis lurus, menggunting, menjepit pada garis, menggunting pada garis tebal, dan dengan terkendali menggunting bermacam-macam bentuk kertas. Tahapan perkembangan menulis. Yang pertama yaitu mencoret-coret acak, yang kedua yaitu coretan terarah, yang ketiga yaitu garis-garis dan bentuk yang khusus,
Keempat yaitu latihan huruf acak, dan yang kelima yaitu menulis nama. Yang keenam yaitu mencontoh kata-kata di lingkungan sekitar. Baiklah, saya Wijayanti akan melanjutkan materi dari saudari kita tadi, Aprilia. Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan dalam jumlah ukur tubuh atau fisik yang dapat diukur: bertambahnya tinggi badan, penggantian gigi susu menjadi gigi dewasa, bertambahnya diameter lingkaran kepala, dan sebagainya. Perkembangan dapat dilihat dari cara berbicara, bertambahnya kosakata kuantitas, dan pengucapan kosakata baru semakin jelas kualitas. Gerak, terungkap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Sisi prinsip. Anak berkembang secara bertahap, di mana masing-masing tahap memiliki tugas perkembangan dan kebutuhannya yang berbeda. Setiap orang itu unik. Setiap orang mengikuti ukuran perkembangan yang sama. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan, namun kecepatannya berbeda-beda pada setiap anak. Perkembangan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Perkembangan merupakan hasil interaksi banyak faktor internal dan eksternal. Aspek-aspek perkembangan. 1. Aspek dan moral. Literatur. Fokus pengembangan aspek moral adalah pada pembentukan perilaku yang mulia dan bermoral tinggi yang berkaitan dengan keimanan, rasa kemanusiaan, hidup bermasyarakat, dan bernegara. Ruang lingkupnya mencakupi mengenai agama yang dianut, mengajarkan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan menghormati toleransi agama orang lain. 2. Fisik motorik. Literatur. Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akan mencapai taraf diberikan keselamatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih dan mengembangkan otot-ototnya. Ruang lingkupnya motorik kasar, mencakup kemampuan gerak tubuh secara berkoordinasi. Motorik koordinasi, lentur, keseimbangan, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Motorik halus, mencakup kemampuan dan keteraturan menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berbagai bentuk dan kesehatan. Dan perilaku keselamatan mencakup berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, sesuai usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatan. 3. Konektif. Literatur. Kemampuan konektif anak berpengaruh semua kegiatan pembelajaran anak, karena anak mulai dapat mengamati, membedakan, meniru, membuat pengelompokan, memecahkan masalah, dan berpikir logis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah
dijelaskan oleh Wijayanti. Lingkup perkembangan kognitif, belajar dan memecahkan masalah secara fleksibel dan diterima sosial, menerapkan pengetahuan dalam konteks baru. Berpikir logis, perbedaan klasifikasi, pola berinisiatif, berencana, mengenal sebab akibat. Berpikir simbolik, mengenal, menyebutkan, menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Bahasa, literatur. Selain berbicara, seorang anak mampu menunjukkan bahasa yang diawali dengan gambar, coretan hingga mampu merangkai kalimat secara tertulis sesuai dengan usia anak. Lingkup perkembangan bahasa yang pertama reseptif, yang kedua ekspresif, yang ketiga keaksaraan. Sosial 5. Sosial emosi. Literatur, anak mulai belajar untuk mengenal diri sendiri, orang lain, atau di lingkungan sekitarnya, belajar untuk mengendalikan emosi dan rasa memiliki. Dengan berkembangnya kemampuan tersebut, maka seorang anak mulai untuk belajar menetapkan dirinya agar diterima di lingkungannya. Prinsip pembelajaran PAUD. Di sini, prinsip pembelajaran PAUD ada 10. Bisa dibaca? Lanjut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor dalam diri, karakteristikan genetik, jenis kelamin, temperamen, faktor-faktor dari luar diri, sosial, ekonomi, jumlah anggota keluarga, urutan anak dalam keluarga, pola pengasuhan, pendidikan, dan media. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan individu bisa dilihat. Hal yang harus diperhatikan. Anak membutuhkan setiap orang dewasa melalui kontak mata dan suara sebagai ungkapan emosi, kebutuhan akan kasih sayang, dan untuk diterima sebagaimana adanya, tinggi atau tidak dibanding-bandingkan. Bahasa yang digunakan harus jelas, pelan, benar. Keterampilan mendengarkan penting dalam komunikasi. Yang efektif, pendidik harus menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan seorang anak. Anak belum mampu membedakan antara dirinya dengan objek atau orang lain di luar diri. Anak bukan orang dewasa, mini dan butuh dukungan dan pendampingan orang dewasa agar dapat mengoptimalkan potensi melalui pendekatan bermain. Dukungan atau stimulasi yang diberikan harus sesuai dengan harapan tahapan perkembangan. Anak belajar dari apa yang diterima melalui panca indera. Orang dewasa adalah tauladan bagi anak. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan tadi. Maka dapat diambil kesimpulan, makna agama bagi anak-anak adalah suatu yang bersifat konkret dan jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri, sehingga mampu memberi perlindungan sebagaimana ayahnya yang selama ini melindungi dan memberikan rasa
aman kepadanya. Perkembangan agama dengan mendekatkan moral kognitif. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.